kehidupannya. Makasih Pak Heri terjemahnya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Hari ini kita membahas tentang posisi wanita di dalam ibadah, ya. Wabil khusus tentang masalah itikaf, ya, bagaimana kan yang sebagaimana pertanyaan dari Pak Lasno, ya. Ini ayatnya sangat jelas dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina", sesungguhnya muslim laki-laki, wal muslimat, dan muslim perempuan, wal mukminin, dan mukmin laki-laki, wal mukminat, dan mukmin perempuan, wal qanitin, laki-laki yang taat, ya, wal qanitat, wanita yang taat, perempuan yang taat, wal sadiqin, laki-laki yang benar yang jujur, was sadiqat, perempuan yang benar yang jujur, was sabirin, laki-laki yang sabar, was sabirat, wanita perempuan yang sabar, wal khasi'in, laki-laki yang khusyuk dalam salatnya, ya, wal khasi'at, wanita perempuan yang khusyuk dalam salatnya, wal mutasaddiqin, dan laki-laki yang sedekah, ya, rajin berinfak, bersedekah, wal mutasaddiqat, dan perempuan yang bersedekah, wasaimin, dan laki-laki yang berpuasa, wasaimat, dan wanita perempuan yang berpuasa, wal hafizina furuzahum, laki-laki yang menjaga memelihara kehormatannya, wal hafizat, dan wanita yang menjaga kehormatannya, wadzakirina Allah katsiran, dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wazakirat, dan wanita perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'adallahu lahum, maka Allah menyediakan buat mereka semua, laki-laki dan wanita perempuan, maghfiratan, ampunan dosa, wa ajron azima, dan pahala yang sangat besar. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan tentang diriwayatkan oleh Ummu Umarah, bisa dilihat di Al-Quran, Al-Ansari, Ummu Umarah Al-Ansariyah, suatu ketika yang menghadap kepada Rasulullah dan berkata kepada dia, "Aku tidak melihat segala sesuatu melainkan hanya laki-laki saja." Gitu. Jadi ada merasa kok laki-laki yang berjihad, laki-laki yang beribadah, enggak ada perempuan. Bagaimana tentang perempuan? Nah, maka turunlah ayat ini, sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan itu sama dalam hal ibadah, dalam hal ketaatan. Nah, jadi dalam Al-Quran menjelaskan perempuan tentang, ada juga di dalam riwayat namanya Asma binti Umayyah, istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Beliau menanyakan tentang posisi wanita di dalam Al-Quran, dalam Islam, ya, karena merasa iri gitu, ya, merasa iri dalam pengertian giftah, laki-laki itu bisa berjihad, laki-laki itu bisa beribadah maksimal di masjid, bagaimana dengan wanita, dengan perempuan, dengan ibu-ibu, apakah pahalanya sama, apakah beda begitu? Nah, jawabannya turun surah Al-Ahzab ini sangat jelas, jadi tidak bisa dibedakan. Jadi baik itu laki-laki atau wanita. Makanya berulang di ayat ini kan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ya kan, qanitin qanitat, shadiqin shadiqat, sabirin sabirat, khasiin khasiat, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, wassaimin wassaimat. Jadi sama, ya. Jadi sama. Jadi tidak dibedakan antara laki-laki dengan wanita. Wanita itu hanya cukup nanti disimpan di surga jadi bidadari aja. Oh ya, enggak. Justru beda. Justru bidadari di surga sampai iri dengan wanita solehah. Ya, kenapa? Karena kalau bidadari itu memang Allah ciptakan langsung tanpa proses dia mengalami perjuangan menjadi wanita solehah. Makanya wanita bidadari itu cantiknya luar biasa, tapi wanita soleh jauh lebih cantik dari bidadari. Kenapa bisa jauh lebih cantik? Karena dia mengalami perjuangan untuk menjadi wanita soleh waktu di dunia. Udah pernah lihat wanita cantik nggak? Oh ya, nggak tahu dah ya. Ya pernah dong, sekarang mau banyak, lihat aja di handphone. Ya, wanita cantik dari Cina, dari India, dari, ya, kan ada tuh kan. Nanti akhirat itu Ya. sudah ada di dunia ya.
Betul, surga itu ada di dunia. Sebagaimana ungkapan Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surga bagi. Nah, itu. Nah, bahkan dalam surah Ar-Rahman kan waliman khafa maqama rabbi jannatan. Bagi orang yang taat kepada Allah, Allah siapkan dua surga. Jannatan itu dua surga. Nah, ulama menjelaskan ini maksud jannatan dua surga itu surga di dunia dan surga di akhirat. Kenapa Rasul mengatakan baiti jannati walaupun keadaan rumahnya sangat sederhana? Karena kebahagiaan yang didapatkan bersama istrinya, bersama keluarganya. Nah, bagaimana dengan i'tikaf nih kan ya? Ini pertanyaan masalah i'tikaf untuk meraih Lailatul Qadar. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum yaitu afamul ayatul mur'atun wa alamin min khalqi minan nisa. Pahamilah wahai wanita, beritahulah para wanita di belakangmu, kata Rasulullah, bahwa ketaatan istri kepada suaminya, usaha untuk memperoleh ridhonya, kepatuhan terhadap keinginannya, itu menyamai semua itu. Artinya menyamai seorang laki-laki yang berjihad, yang iktikaf di masjid. Lalu wanita tadi akhirnya berseri-seri wajahnya setelah mendengar penjelasan Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan man jahaja ghazian fi sabilillah faqad goza. Siapa orang yang mempersiapkan, membekali suaminya, laki-lakinya berperang di jihad dengan Allah. Kalau sekarang mungkin seorang istri yang menyiapkan makanan, menyiapkan konsumsi untuk suaminya i'tikaf di masjid, maka ia sungguh sama telah berperang, sungguh sama ia telah i'tikaf. Wa man khallafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad goza. Siapa orang yang menanggung keluarganya untuk berperang, maka ia sungguh telah berperang. Kalau kondisi sekarang, siapa orang yang i'tikaf, maka sungguh dia juga telah mendapatkan pahala yang sama i'tikafnya seorang suami yang menyiapkan makanan untuk suaminya. Nah, jadi dalam hadis ini, bahkan dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, mudah sekali wanita itu masuk surga. Ya, syaratnya apa? Ida salatil mar'ah khamsaha. Apabila seorang istri wanita cukup sholat 5 waktu saja, nggak cukup, nggak sholat sunnah, nggak tahajud, nggak tarawih, nggak witir, pokoknya sholat 5 waktu saja, 17 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Wasomat soroha, dan dia cukup hanya mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, tidak puasa sunnah misalnya, hanya Ramadan saja dia puasa. Wahasanat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, ya, menjaga kemaluannya, kehormatannya. Wa ta'at ba'lah, dan dia mentaati suaminya, taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannah sa'ati, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki, yang ia inginkan. Tuh gampang banget surganya tuh. Jadi ibu yang hadir bagi wanita, iya, bagi wanita, bagi istri. Yang bilang wanita lebih banyak Di neraka gitu. Tapi ini ke wanita asal cukup dengan salat, iya, taat kepada suaminya, suaminya ridho, lalu dia silakan masuk pintu dari pintu mana saja. Silakan. Kenapa banyak wanita di neraka? Karena dia tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada suaminya. Jadi suaminya itu misalnya mendapatkan rezeki sekian, tapi dia tidak bersyukur. Akhirnya dia mengungkapkan keluhannya kepada suaminya. Akhirnya suami setiap hari mendengar keluhannya, yang tadinya suami ini soleh, taat kepada Allah, tidak pernah korupsi, ya gara-gara istrinya selalu tidak bersyukur, akhirnya suaminya menjadi koruptor ulu. Nah itu kan punya andil besar untuk melakukan kemaksiatan. Makanya istri banyak di neraka seperti itu, karena mengajak suaminya untuk menjadi orang yang maksiat gitu. Itu maksudnya. Jadi korupsi dipamerkan lagi. Bangga gitu ya. Diviralkan. Jalan-jalan kemana-mana. Kalau dibanggakan kita punya, masa disimpan. Hasil korupsi. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbana. Jadi bisa jadi itu suaminya soleh kan, waktu kerja dia tuh nggak pernah korupsi.
Tapi karena istrinya selalu tidak bersyukur kepada Allah, abang ini kan kepala bagian. Masa tetangga kita yang hanya karyawan biasa, mobilnya 2, rumahnya mentereng. Nah, akhirnya kan terpacu semangat untuk menyelewengkan. Ya itu, ya kan itu yang terjadi ya. Akhirnya jalan-jalan ke luar negeri dengan tas yang harganya puluhan juta. Nauzubillah. Itu mungkin ini dimaksud. Nah, jadi kalau zaman dulu namanya Asma ini merasakan apa? Ketidakadilan gitu. Ketidakadilan apa? Karena dia merasa kok laki-laki itu enak, bisa ibadah di masjid, bisa jihad gitu. Jadi ibadahnya lebih mantep gitu kan. Merasa iri gitu, iri yang bagus, bukan iri dalam hal ekonomi, bukan kekayaan, tapi dengan ibadah. Merasa laki-laki itu lebih bisa apa namanya nyolatin jenazah, mengantar jenazah orang meninggal, bisa melaksanakan jihad, ya bisa melaksanakan i'tikaf. Kenapa kesan iri kebaikan? Iri kebaikan. Kan tujuannya kan cuma surga. Wanita itu Ya, kan dijamin makanya surga. dijawab oleh Rasulullah tadi, jawaban tadi akhirnya jadi gembira laki wanita tadi Asma ini, ya kan. Merasakan apa? Merasakan nggak tidak adilan gitu ya. Merasakan kok laki-laki bisa melakukan ibadah. Bahkan dalam hadis ini, bisalah kami menikmati pahala seperti laki-laki begitu. Yang pahalanya itu lebih banyak dong. Bisa jihad, bisa iktikaf di masjid, berlama-lama di masjid. Kami di rumah terus gitu ya. Bahasa zaman dulu itu hanya 3 sur, kasur, dapur, sumur. Dapur, kasur, sumur, sumur, kasur, dapur gitu. Itu aja kotak-katik di situ aja. Nah, akhirnya setelah itulah Rasulullah menjawab, ya jawabannya seperti ini. Ya, pahamilah wahai ibu, kata Rasulullah. Beritahulah kepada wanita bahwa ketaatan istri kepada suaminya, usaha untuk memperoleh ridhonya, kepatuhan terhadap keinginannya itu menyamai semuanya. Jadi artinya pahala iktikaf suami, pahala jihad suami, pahala menyolatkan jenazah kan laki-laki itu kan, itu sebanding sama dengan istri yang taat kepada suaminya. Bahkan bisa melebihi itu. Dan di rumah saja. Ya di rumah saja ya. Betul. Karena sunatnya itu Di rumah. di rumah. Iya. Tetapi memang dalam hadis ketika Rasulullah memerintahkan kepada istri kepada anaknya untuk sama-sama iktikaf. Nah, itu diperbolehkan kalau misalnya ada tempat khusus, tidak melakukan fitnah. Misalnya ada tempat khusus masjid ini 2 lantai, misalnya gitu, lantai atas untuk ibu-ibu gitu misalnya, itu silakan. Ada tempat-tempat khusus, kemah-kemah, kalau zaman dulu kemah-kemah untuk khusus wanita. Ada suaminya kan. Oh iya, harus mendampingi suaminya atau mahramnya Ibu nggak ada suaminya ke masjid. Si ada ini pergi ke iktikaf itu. Salah itu. Nah, kecuali ya anaknya, mahramnya, anaknya. Nah, lalu apa amalannya nih? Nah, kenapa? Jadi di drop aja Pak. Kenapa? Saya suka ngedrop istri saya di Al-Azhar terus saya kasih Nggak boleh begitu kan ya. Harus temen. Tapi di sananya ibu-ibu semua nggak? Hah? Ibu-ibu semua. Pak iya ada ibu-ibu ada bapak-bapak Oh, iya. batasin. Ya harusnya bapak juga di depan yang nemen. Waduh, masa di drop begitu aja. Iya. Kasihan amat. Saya nggak dapat waktu sih di sana kan Al-Azhar 15 menit setelah subuh. Iya. Kalau sini kan 5 menit langsung gitu. Oh, bukan maksudnya iktikaf Pak Erik. Itikaf, Itikaf, itikaf. Itu yang malam. Malam itu ya. Iya, malam itu ya. Biasanya kan itikaf untuk akhir Ramadan ini kan dari Isya, dari tarawih terus sampai subuh begitu. Itu Iya. sama suami. Harus ada itu. Sama suami. Iya. Bahaya kalau ada suami. Kalau udah subuh ini udah siang ya nggak apa-apa. Itu Iya. aman. Ya. Kalau di rumah sendirian suami capek tidur aja. Istri sendirian istikaf. Salah itu mah terbalik. Justru terbalik. Suami soleh. Itu terbalik. Harusnya suami yang di masjid, istrinya di rumah. Iya, terbalik itu malah. Nah, tapi kan ini memang saya tanyakan karena Iya. banyak Iya. Betul ya. yang ikut dengan iktikaf. Mm-mm. Maaf aja ya, yang tidak punya pasangan, tidak
Nah, Itu yang nggak boleh, itu harus di rumah. karena itu menimbulkan fitnah. Nanti juga bahaya juga, ya kan? Ya namanya perempuan keluar rumah malam-malam kan, nah itu Bahkan bahaya. jangankan itikaf, Iya. terawih aja di rumah. Kalau nggak ada dia. Iya, memang kalau wanita itu lebih utama aja di rumah dan di kamar bahkan. Nah, karena itu bagaimana nih agar ibu-ibu memperoleh Lailatul Qadar? Pertama, perbanyak sholat sunnah. Ini kan tentang kalau tadi kan ingin dapat masuk surga tuh gampang banget ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami, masuk pintu surga. Nah, bagaimana supaya wanita ini bisa meraih Lailatul Qadar? Maka dia melakukan amalan sama dengan laki-laki. Pertama, sholat sunnah, taraweh, tahajud, witir. Itu cuma memang di rumah. Ya, kemudian banyak berzikir, ya banyak berzikir kepada Allah. Lalu banyak bertaubat, istighfar, lalu membaca Al-Qur'an, banyak sedekah. Apalagi ketika wanita sedang haid, sedang nifas, kan tidak mungkin dia puasa, tidak mungkin dia sholat. Apa yang dilakukan? Ada ibadah yang bisa dilakukan wanita yang haid, wanita yang nifas. Puasa tidak, sholat tidak, tapi kan zikir bisa, istighfar bisa, sedekah juga bisa. Nah, itu. Jadi jangan ada alasan, wah ini libur sholat, libur puasa, libur zikir, libur sedekah, libur istighfar. Salah ini. Yang nggak boleh itu hanya sholat, puasa. Tapi kalau zikir, istighfar, sholawat, kemudian sedekah, tetap dilakukan wanita yang suci atau wanita yang sedang haid. Banyak doa. Boleh, yang penting jangan memegang mushaf karena kan dalam keadaan haid. Ya kan, jangan megang mushaf. Megang mushaf itu kan khawatir dia memang Al-Qur'an kan ada larangan kan la yamassu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci ya kan. Tapi kalau dia membaca Al-Fatihah silakan. Istighfar. Baca kajian juga. Boleh, banyak buku, baca buku-buku kajian. Ya, itu. Kalau bukanya jangan pakai lidi pak di sini. Apa tuh? Buka Qurannya pakai lidi. Ya boleh aja tapi lebih aman sih, lebih baik. ada. Kan kita kan pengen baca nih. Kan banyak buku, misalnya. Iyalah, iya. Surat Al-Azhar, banyak buku. Surat At-Taubah itu banyak dan tidak harus Al-Quran. Iya kan. Sekarang Karena khawatir kalau mushaf dari itu. Dari HP boleh baca ya? Ya boleh aja ya Pak ya. Karena HP bukan Al-Quran. Iya bukan. Karena bisa dihilangin kan. Padahal isinya Al-Quran. Iya. Yang mana yang beda? Nah, Mushaf itu ini bisa. mushaf itu mushaf jadi Al-Qur'an yang pure Al-Qur'an. Seperti inilah. Karena khawatir kan dia wanita sedang haid, sedang nifas, melahirkan. Oh iya silakan Ibu, silakan langsung silakan. Iya. Iya. Dari masjid ya. Iya. 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 Tetap dapat pahalanya. Oh iya. Oh yang tadi ya. Oh, iya. Iya. Oh iya. Makanya. Iya. 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 Lebih semangat, lebih giat ya. Wanitanya dapat tapi laki-lakinya nggak dapat ya. Makanya pentingnya bapaknya itu atau suaminya itu diberikan motivasi
supaya semangat ke masjidnya. Ya. Saya melihat anak muda zaman sekarang itu kayak Iya. kemarin pertama kali saya nyoba Ya. ke masjid, waktu sholat wajib dan sholat tarawih sunnahnya itu hanya 2 baris saja safnya. Iya. Tapi pada saat itu kami tuh bisa hampir sampai ke belakang. Begitu saya kan kaget, begitu, kok banyak sekali ini. Iya. Jadi agak bingung juga gitu saya. Jadi banyak pengertian bahwa perempuan-perempuan itu kalau iktikaf ramai muncul semuanya. Masa. Iya, fenomena sekarang malah terbalik ya. Wanita yang rajin ke masjid, laki-lakinya malah males ke masjid. Iya. Iya. Bicarain saya. Iya. Bicarain. Gue beli kurang tanda aja. Ngintip aja ngintip. Ngintip aja ngintip. Iya, saya terus terang waktu saya sholat tidak 5 waktu gara-gara ini diajak terus. Iya, alhamdulillah. Makanya bersyukur punya istri seperti ini ya Allah. Diam aja. Jadi alhamdulillah jadi semangat akhirnya kan. Jadi memang ya itu jadi zaman Nabi itu kan macam-macam ya. Ada suami yang soleh, istri yang solehah. Ada yang istrinya solehah, suaminya yang durhaka. Ada yang kebalikannya, suaminya soleh, istrinya yang durhaka. Contohnya istri yang suaminya soleh, istri durhaka itu Nabi Nuh, Nabi Lut. Itu istri soleh kan Nabi kan, tapi istri durhaka kepada Allah. Maka akhirnya ditenggelamkan. Juga akhirnya mendapatkan sama dengan umat kaum Sodom itu kan. Maksud yang ditinggalkan. Termasuk ditinggalkan. Itu istri yang durhaka. Kemudian ada istri yang solehah tapi suaminya durhaka. Firaun itu durhakanya bukan ngaku Tuhan lagi kan, tapi istri solehah banget. Asia tuh. Dan menjadi wanita, salah satu wanita yang dijamin surga. Nah iya itu. Nah itu seperti itu. Padahal suaminya durhaka kepada Allah. Makanya dia wanita yang solehah yang masuk surga. Suaminya neraka pasti kan, udah jelas. Firaun, aku Tuhan lagi. Nah ada yang dua-duanya soleh. Ya ini Nabi Ibrahim. Suami di masjid, istri lagi tidur aja nggak ngapa-ngapain, dapat pahala. Dapat pahala. Itu enaknya itu. Makanya Al-Qur'annya Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Nah, di surat An-Nisa. An-Nisa ayat 35 kalau salah. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah, ya itu ya. Makanya pentingnya kita menjadi laki-laki yang soleh dan mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang solehah. Bahkan bisa jadi pahala istri itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Bagaimana supaya pahalanya lebih banyak? Yaitu dia menyiapkan makan untuk buka, makan untuk sahur. Wah, itu pahalanya berlebih itu. Nah, bayangin. Kalau kita kan terima beres kan. Nah. GoFood aja deh, katanya beli GoFood aja lah. Beli di GoFood. Ikut nggak datang makanan. Man fatara soiman kana lamislu ajri ghairu alla yankusa min ajri shaim syai'an. Siapa orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, artinya dia memasak untuk orang yang buka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Ya. Kan sama dengan pesenin via Gojek juga. Oh sama, iya via Gojek. Iya. Sama pahalanya, tapi lebih banyak dia pahalanya kalau dia masak sendiri ya. Kan mau buka apa sekarang? Terserah deh, pesenin via Gojek. Biasanya mah aku tiap hari Gojek. Ya mau kali Gojek lagi. Satu tukang Gojek apal mau bahasa Mbak ini. GoFood ya. Udah hafal ya makanannya ini. Zaman Kan berdua, masak. iya sayang ya, kebanyakan ya. Kalau masak kebanyakan. Allah. Nah itulah. Jadi pahala bisa berlipat ganda wanita. Jadi dia memberikan makan untuk suaminya untuk berbuka puasa untuk anak-anaknya. Bahkan Allah ampuni setiap tegukan air 1 biji kurma yang diberikan, yang disiapkan oleh istri untuk suaminya untuk berbuka puasa. Masya Allah. Nah,
Ya, kemudian inna fil jannah ghurafan. Sesungguhnya di surga itu dapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, bagian dalam terlihat dari bagian luarnya. Lalu ada siapa ini ya Rasulullah? Kamar-kamar ini untuk siapa ya Rasulullah? Kamar di surga itu. Maka Rasulullah menjawab, "Atabal kalam wa atamut ta'am wa damus siyam. Wa sholli lillahi billahi wan nasu niyamun." Rasulullah menjawab, kamar-kamar surga itu adalah untuk orang yang berkata benar, jujur, orang yang memberikan makan, orang yang senantiasa puasa dan sholat di malam hari di waktu manusia ketika itu pada tidur. Maka dia mendapatkan kamar-kamar di surga. Masya Allah. Ya, kalau sama cucu saya nggak bisa jawab. Iya. Ini saya, Kamarnya banyak banget ya. ini saya cerita waktu kecil. Ini itu penyemangat sebenarnya. Iya ya gimana? Waktu kecil itu ayah saya, kakak saya itu kan sangat keras gitu ya. Wanita itu tidak boleh keluar setelah maghrib. Oh ya. Bulan puasa itu sebenarnya kakak saya itu pacaran. Oh. Nah, jadi kalau bulan puasa itu kesempatan dia ketemu bacanya itu. Misalnya salat tarawih. Ada terawih. Ini jalan benar, jadi ingat itu Jadi. kenapa di agama Islam ini Rasulullah menyarankan wanita harus di rumah. Iya. Karena ya itu tadi godaan setan. Mbak-mbak aja di sini itu kalau bulan puasa habis tarawih nggak balik, langsung ke rumah juragannya. Iya. Ngobrol lah sama tukang-tukang. Setan ganggu dong saya gitu kan. Jadi memang sangat Iya. ajaran Islam itu sangat sempurna dan paripurna. Iya betul. Semua diatur ya. Untuk mencegah itu, Pak. Iya untuk mencegah perbuatan maksiat. Sebenarnya itu. Makanya boleh sama muridnya. Iya. Ditemani. Kalau udah sendiri ya nggak boleh. Bukan nggak boleh disunahkan, ya kan? Iya, ya didampingi. Ya, karena memang khawatir fitnah itu kan. Iya. Cita fitnah. Hah? Cita fitnah itu istrinya Rasulullah SAW. Oh iya itu cerita fitnah itu yang apa namanya? Siapa itu hadis ifki itu. Tentang hadis ifki. Jadi ada berita gosip dulu terkenal. Jadi seorang waktu itu kan Rasulullah sudah ya dalam peperangan kan. Berangkat duluan. Lalu ada seorang sahabat yang ketiduran ya. Yang ketinggalan Aisyah. Aisyahnya ketinggalan kalau nggak salah. Dia mau ngambil ketinggalan karena ngambil barangnya di tenda itu. Nah, akhirnya berjalan berduaan kan? Iya. Ketiduran. Kemudian ada sahabat yang lewat Iya. ngecek tenda-tenda itu. Nah, ternyata ketemulah Aisyah radhiyallahu anha. Ayo kita pulang. Ketika yang lain sudah sampai Madinah, beliau berdua ini baru datang. Iya itu beritanya santer tuh. Wah, itu dimanfaatkan oleh orang munafik tuh. Sampai Rasulullah pun terpengaruh dari berita itu. Hampir-hampir dia menceraikan Aisyah. Hampir menceraikan karena saking marahnya berita fitnah. Aisyah istri Rasulullah itu berduaan dengan laki-laki. Akhirnya kabar gosip itu menjadi hadis ifki itu namanya itu. Hadis terkenal hadis ifki. Nah itu sampai begitu. Memang santernya ya. Kalau sekarang ya memang itulah cara setan menggoda kita itu supaya jangan berduaan dengan laki-laki itu. Bahayanya di situ. Nah kembali lagi ya. Jadi seorang wanita itu bisa mendapatkan pahalanya bisa berlebih dibandingkan suami. Yaitu dia bisa menyiapkan makan untuk berbuka puasa dan untuk sahur. Kemudian mendapatkan doa dari malaikat. Jadi malaikat itu mendoakan seorang ibu yang masak untuk suaminya buka puasa dan sahur. Sebagaimana hadis dari Sa'ad bin Ubadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a ila Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu wa ja'a bi khubrin wa zainab wa qala summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara indakumus sha'imun wa aqlamu ta'amukum abrar wa sallatu alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempatmu dan orang-orang yang berbakti telah makan makananmu dan para malaikat memohonkan rahmat atasmu. Jadi malaikat itu mendoakan seorang ibu yang
masak lalu masakannya itu dimakan oleh suami untuk keluarganya, ya, dan memintakan ampun untuknya. Masya Allah, saking hebatnya pahala berlebih daripada seorang wanita yang menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Nah, kemudian pahala sedekah. Nah, pahala sedekah berlipat ganda kepada seorang ibu yang menyiapkan makanan. Sama juga dengan makanan sahur. Kenapa? Karena sahur itu berkah. Nah, tasaharu fa inna sahur berkah. Kemudian sahur itu adalah untuk membedakan puasa kita Muslim dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani puasa tapi nggak ada sahur. Orang Islam itu sahur untuk pembedaan, untuk pembeda adanya sahur. Yang kedua, orang yang sahur itu mendapatkan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Nah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang sahur. Masya Allah. Makanya indahnya beragama ini. Dan juga dengan sahur itu kita menjadi lebih kuat puasa. Apalagi orang yang menyiapkan makan untuk sahur. Baru sampai jam 4 di sini. Ada siapin sama Pak Lasno tadi. Disuruh makan bakso sama. Bawa Pak, saya akan nyiapin Pak. Oh iya bawa. Yang bawa pasti sama aja kan. Ada bakso, ada apa? Ada kikil yang luar biasa itu. Waduh. Oh iya itu mahal itu. Iya, bisa lebih apalagi kalau mesennya pakai Gojek ya. 1.000 lebih ya. Jadi saya itu suka sombong. Iya. Kalau makan ini aku bisa bikin gitu. Nah, itu sombongnya itu. Iya. Kalau makan di warung itu enak. Aku bikin bisa lebih enak. Itu bukan sombong namanya. Itu bukan sombong. Makanya bikinan itu pemicu semangat tadi, Masya Allah. Nah, awalnya ngeliat bakso enggak ini, keliat itu. Enggak ngasih bumbunya. Minta bumbu sombong nggak dikasih Pak. Iya. Ini makanan tinggal makan aja kan. Minta bumbu-bumbuin nggak usah, mau datang sini aja saya kasih. Iya Allah. Nah itu dapat selawat tuh, bayangin. Allah malaikat berselawat kepada orang yang sahur, apalagi orang yang menyiapkan makan sahur. Jadi makan buka puasa pahalanya sama dengan orang berpuasa. Lalu orang yang menyiapkan makan sahur, Allah malaikat berselawat. Saking hebatnya itu, Masya Allah. Kalau nyiapin makan sahur buat saya terus. Iya, apalagi. Masya Allah. Jadi karena itu, jadi dari ayat dan hadis ini, jadi akhirnya gembira itu wanita tadi Asma bin Zaid tadi ketika menjelaskan Rasulullah menjelaskan dan Allah menurunkan ayat ini. Ya, sungguhnya Muslim laki-laki, Muslim wanita, mukmin laki-laki, mukmin wanita, ya, laki-laki yang taat, wanita yang taat, laki-laki yang jujur, yang benar, wanita yang jujur, laki-laki yang sabar, wanita yang sabar, laki-laki yang khusyuk, wanita yang khusyuk. Jadi kalimat itu selalu digandingkan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Dulu di zaman itu, zaman jahiliyah, wanita itu nggak ada harganya. Saking nggak ada harganya, baru lahir langsung dikubur hidup-hidup, dibunuh. Bahkan Umar bin Khattab yang belum Muslim aja, makanya saya nangisnya luar biasa taubat kepada Allah setelah masuk Islam. Karena dia punya anak isi melahirkan perempuan, merah mukanya marah, langsung dibawa, langsung dikubur hidup-hidup. Itu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Allah Akbar. Dan itu memang kebiasaan. Jadi lahir untuk dilahirkan, makanya nggak ada harganya wanita itu. Hanya jadi selir, barang dagangan. Makanya Islam Al-Quran mengangkat wanita itu kan sama kedudukannya. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat, shodikin, shodikot, sobirin, sobirat, khosiin, khosiat. Nggak ada yang apa namanya, yang laki-laki perempuan. Soimat, ya. Hadirin, hadirat, ya. Hafizin, hafizat. Jadi sama tuh, nggak ada apa namanya kedudukan lebih tinggi itu, nggak ada, sama di hadapan Allah sama. Jadi ayat ini benar-benar menunjukkan apa? Menunjukkan kesetaraan ya laki-laki dengan perempuan. Yang membedakan adalah ketaatan dia kepada Allah. Ini ada agak sedikit nyimpang. Iya. Ini cerita pribadi. Iya, silakan Pak. Misalnya
wanita itu di sini kan ada ayat mengenai boleh beristri lebih daripada satu. Oh ya, itu surah An-Nisa ya. Ya. Saya kalau bodoh istri saya, bodoh ya. Istri saya bilang, ya kan masuk surga itu lewat pintu mana saja. Saya nggak lewat pintu yang itu, aku lewat yang lain saja. Itu kan aja deh. Ya terus. Dia di rumah, masak, dengan senang hati gitu. Nah, kecuali dia tidak menerima kalau yang kami daripada itu. Nggak ikhlas aku surganya lewat situ, lewat yang lain. Iya paham. Saya kan godain ini jalan masuk surga ini kalau ikhlas. Aku lewat pintu yang lain. Pintu yang lain aja. Iya. Katanya sholat subuh itu harus subuh di masjid, betul nggak kan? Memang utamanya begitu. Nah perempuan kemarin disuruh di rumah terus. Ya di rumah wanita. Nggak apa-apa. Tapi ya di Jadi rumah. nggak perlu di masjid. Enggak. Kalau wanita kan beda. Laki-laki memang mestinya di masjid. Kalau wanita di rumah, utamanya di rumah. Kalau di masjid pun boleh, tapi sama suaminya, sama keluarganya. Nah tentang poligami ini kan ini bagian daripada syariat. Karena di zaman itu, bukan hanya 4, puluhan. Bahkan kalau di zaman dulu itu di Raja Persia itu atau kaisar-kaisar itu punya selir-selir sampai ratusan. Bahkan ada yang 1000 selirnya gitu ya. Itu dulu iya, karena wanita itu nggak ada harganya. Ya, setelah turun ayat surah An-Nisa, ayat fankihu ma tobalakum, ayat yang ketiga itu. Baru para sahabat yang punya istrinya 10, 20 itu diceraikan. Diberikan kepada yang lainnya. Dibatasi hanya sampai 4. Karena bukan hal aneh dulu itu. Perempuan itu laki-laki itu punya istri lebih dari 1 itu hal yang wajar. Jadi sebenarnya itu dibatasi. Ya. Makanya dibatasi sampai 4 itu. Tanggung jawab anak-anaknya gimana sih laki-laki? Ayah Anaknya kan ratusan sih. Ya apalagi yang istri juga banyak, apalagi anak. Ya kan nggak ada harganya dulu wanita itu, nggak ada harga. Turun surat An-Nisa. An-Nisa ini turun untuk membatasi. Dan itu pun ayatnya, coba lihat apa di ujung ayatnya. Kalau kita kan baca ayatnya cuma sampai masna wa sulasa wa ruba'a. Padahal ini baru, coba lihat tadi ayat surah An-Nisa ayat 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, tapi kalau kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka nikahlah seorang satu saja. Begitu. Fawahidah itu. Kalau nggak mampu untuk berlaku adil, ya maka satu. Kirim-kirim stiker WhatsApp aja lah. Ya minimal itu dulu lah, Ada yang begitu ya. Ada yang baru ya. Karena belum lama ketemu sama teman. Antum gimana sekarang? Ya, alhamdulillah udah 4 apanya istri, anaknya. Ternyata yang nanya itu istrinya udah 3 gitu. Masya Allah. Luar biasa. Dulu itu udah diomelin sama itu, nggak boleh ngomong 3, 4 ya. Pak, satu lagi kalau istri itu baca Ya. terawih di rumah gimana? Ya silakan boleh. Kalau sholat sunnah laki-laki itu suami istri itu memang utama. Rasulullah tuh sering melakukan sholat sunnah bareng, sholat tahajud. Tapi Aisyah itu nggak mampu ngikutin. Karena saking lamanya beliau berdiri ruku sujudnya. Bahkan dalam riwayat kakinya bengkak. Saking lama ruku sujud dalam sholatnya Rasulullah. Kalau saya kan diancam dulu, banyak-banyak suratnya ya. Diancam dulu. Diancam dulu. Ya. Sholat tarawih itu Nabi sendiri kan nggak mewajibkan mereka di rumah, namun Dikira wajib awalnya. Jadi memang dihidupkan kembali pada sahabat, Abu Bakar atau Umar gitu. Iya. Suasananya hidup. Iya. Girohnya muncul gitu. Iya, itu kan dalam rangka istilahnya pembelajaran kepada sahabat bahwa sholat tarawih itu bukan wajib, hanya sunnah. Tapi pahalanya luar biasa. Iya. Sholat kan udah 5 waktu di 17 rakaat itu semua. Ngapain kita manusia ini nambah-nambahin segala macam sholat atau berapa?
Dan ada kayak wajib jadinya gitu. Ngapain ditambah-tambah sunnah gitu? Ah. Kan baru 5 cukup. Kan misalkan balik sana harus negosiasi lagi jadi 5. Kita nambah manusia nambah apalagi ini sholat ini Sholat hajat, sholat tasbih. Iya. sholat kaumiyah, kamu nggak sholat ini. Jadi Gini. kayak wajib jadinya. Kita ini itu kan ada fungsi daripada sholat sunnah kan. Fungsi sholat sunnah yang mengiri wajib namanya qobliyah ba'diyah rawatib. Itu untuk menambah kekurangan sholat wajib. Yang kedua untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Nah, kemudian jaminan Rasulullah itu siapa orang yang menjaga sholat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya kan, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu yang rawatib, yang muakkad saja. Itu jaminan Rasulullah itu surga dan jauhkan dari neraka. Karena kita nggak mungkin sholat 5 waktu itu khusyuk yang dari awal sampai akhir. Hebat banget kalau sampai khusyuk itu. Ya dari awal sampai akhir khusyuknya 100% itu masya Allah luar biasa. Maka disempurnakan kekurangan sholat wajib kita dengan supaya jangan terburu juga. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, minimal kita nggak ketinggalan tabaratul ikhram. Kalau kita nggak ikut 2 rakaat itu, pasti datang udah rakaat kedua, ketiga. Iya. Sama seperti pertanyaan Aisyah, Bang, abang ini kan udah dijamin masuk surga. Kepada Rasulullah, abang ini dijamin Allah ampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa gitu-gitu amat sih ibadahnya sampai kakinya bengkak? Saking lamanya beliau berdiri ruku dalam tahajudnya. Jawaban Rasulullah enteng aja, afala abdan syakura. Apakah aku ini hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat yang begitu banyak? Begitu jawaban. Karena syukur nikmat itulah yang membuat semangat ibadahnya semakin hari semakin luar biasa. Itu manusia yang udah dijamin surga. Manusia yang udah dijamin ampunan dosa. Kita nggak ada yang jamin kita masuk surga. Nggak ada yang jamin kita ini dosa sudah diampuni yang lalu akan datang. Apalagi itu nabinya ya begitu. Sakingnya. Masya Allah. Itulah hebatnya sampai Nabi Isa alaihissalam mengatakan saya bukan nabi terakhir. Nanti ada nabi yang lebih lembut dari saya. Padahal Nabi Isa itu lembutnya luar biasa. Nabi yang dijamin Allah surga untuknya ampunan dosa. Nah itulah. Itu sampai Isa alaihissalam itu mengatakan begitu. Kan Nabi yang paling lembut itu di antara Nabi Isa. Saking lembutnya ketika itu dia melihat bangkai yang di kali sungai gitu jalan. Nah orang-orang mengatakan bangkai itu bau dan sebagainya. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Itu makhluk Allah yang penuh dengan ampunan dosa, yang jaminan surga untuknya. Dia melihatnya bukan melihat bangkainya, melihat kebaikan di dalam binatang yang bangkai itu. Sampai begitu saking lembutnya dengan makhluk Allah selain manusia, sampai luar biasa itu Nabi Isa alaihissalam. Yang terkenal kan Nabi Isa itu lembut banget, sayang banget. Masya Allah. Sementara ada cerita kebalikannya itu. Nabi juga. Iya. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkata, Iya. malam ini saya akan menggauli 100 istriku. Masya Dan